Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Sedangkan pertemuan sebelumnya kami sudah mempelajari mengenai materi alur simulasi bisnis. Jadi langsung saja di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, tentang pendahuluan. Yang kedua, pengertian bisnis model kanvas. Yang ketiga, komponen bisnis model kanvas. Yang keempat, kesimpulan. Yang kelima, referensi. Dan keenam, latihan soal. Oke, di pendahuluan, bisnis model kanvas adalah alat strategis visual yang revolusioner atau yang sering disebut juga sebagai peta jalan satu halaman, di mana BMC ini memungkinkan Anda untuk merancang, mendeskripsikan, mengevaluasi, dan bahkan mengubah model bisnis Anda dengan cepat dan intuitif. Oke, langsung next. Nah, di sini bisnis model kanvas itu merupakan sebuah kerangka visual yang strategis dalam mengembangkan atau mendokumentasikan sebuah model bisnis seperti itu. Di mana ada beberapa komponen utama BMC atau bisnis model kanvas ini, di mana biasanya terdiri dari 9 komponen, yakni yang pertama, kita lihat dulu dari segmen pelanggannya. Kita dapat mendefinisikan siapa sih target pelanggan kita. Misal kita ingin membuat sebuah usaha dalam bidang makanan, dalam sebuah bidang makanan seperti itu. Nah, kita buat dulu kira-kira targetnya itu siapa? Apakah anak kecil, apakah orang tua, apakah lansia seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah proposisi nilai, di mana menjelaskan nilai yang unik yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Misal usaha yang akan dibuat, misalnya menjual makanan sehat bayi seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah saluran di mana menggambarkan bagaimana Anda menjangkau pelanggan. Apakah dengan cara menggunakan Instagram atau media-media sosial yang lain atau e-commerce seperti itu untuk memasarkan produk yang akan kita jual. Nah, selanjutnya yakni adalah hubungan pelanggan, di mana jenis hubungan yang ingin Anda bangun dengan pelanggan. Apakah dengan menggunakan kontak person yang lain atau menggunakan media-media yang lain seperti itu. Terus yang kedua adalah arus pendapatan, di mana bagaimana sih caranya perusahaan tersebut dapat menghasilkan uang. Misalnya, kita harus selain menjual secara langsung, maka kita harus menjualnya secara online, misalnya seperti itu. Terus sumber daya utama, di mana aset yang Anda butuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, terus selanjutnya yakni aktivitas utama, hal-hal yang harus Anda lakukan dengan baik. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yakni kemitraan utama. Siapa sih mitra kunci yang akan membantu dalam bisnis Anda? Misal Anda bekerja sama dengan para influencer atau para promotor yang lain seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah struktur biaya, di mana biaya yang timbul saat menjalankan sebuah model bisnis. Makanya perlu misalnya adanya perancangan anggaran atau perencanaan anggaran seperti itu. Jadi kita harus bisa menghitung terlebih dahulu HPP kita berapa. Nanti kita akan pelajari di materi-materi selanjutnya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah studi kasus, di mana studi kasus Netflix. Kita tahu bahwa Netflix di sini merupakan salah satu saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, terutama para pecinta film seperti itu. Nah, di sini Netflix ketika dianalisis bisnis model kanvasnya, di sini ada beberapa, yakni misalnya jika ditinjau dari segmen pelanggan. Maka Netflix itu biasanya segmen pelanggannya adalah para penggemar film dan serial TV.
Terus biasanya para keluarga yang suka hiburan yang berkualitas seperti itu. Dan juga para penggemar film atau penggemar atau penonton yang menyukai fleksibilitas. Kira-kira mau menonton kapan saja seperti itu. Sedangkan jika ditinjau dari proposisi nilainya, Netflix ini menjadi sebuah hiburan yang bebas iklan. Karena apa? Karena kita sudah berlangganan seperti itu. Terus juga adanya berbagai pilihan paket, di mana kita bisa memilih mulai dari harga yang paling rendah hingga yang paling tinggi seperti itu. Nah, di sini jika ditinjau dari salurannya, Netflix ini menggunakan sebuah website, di mana website itu biasanya saat ini sudah banyak digunakan, apalagi perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Terus Netflix juga tidak hanya menggunakan website saja, tapi juga menggunakan media sosial dan kampanye digital. Mulai dari Instagram, TikTok, dari Netflix itu sendiri seperti itu. Terus juga kita bisa eh, ditinjau dari hubungan pelanggannya, di mana Netflix ini mempunyai sebuah layanan mandiri seperti itu, di mana ketika misalnya terjadi kendala, maka konsumen langsung bisa melakukan pusat bantuan atau meminta bantuan eh, dari kepada perusahaan Netflix itu. Nah, terus juga biasanya ada mereka untuk membangun hubungan dengan pelanggan, maka ada mereka menciptakan sebuah notifikasi atau notifikasi secara otomatis, misalnya seperti rekomendasi, kira-kira film apa yang bagus atau film apa yang baru booming atau baru keluar seperti itu. Terus juga mereka juga menciptakan sebuah umpan balik atau rating ulasan. Di sana ketika kita ingin menonton sebuah film, biasanya ada ratingnya juga dari konsumen-konsumen yang telah menonton film tersebut. Nah, selain itu, jika ditinjau dari arus pendapatan, maka Netflix itu biaya langganannya itu biasanya secara per bulan. Bisa dari basic, standar, dan premium. Tergantung dengan budget kita masing-masing. Sehingga itu bisa menyesuaikan eh, budget dari konsumen seperti itu. Terus juga dari sumber daya utamanya. Jika ditinjau dari sumber daya utamanya, kita bisa melihat bahwa Netflix itu dulu mungkin hanya sebagai perusahaan yang eh, menyewakan sebuah film dalam bentuk CD atau DVD seperti itu. Tapi saat ini Netflix sudah beralih dengan cara mereka mengembangkan perusahaannya dengan cara platform teknologi seperti streaming, terus algoritma, terus konten, terus sumber daya manusianya juga mereka sudah menggunakan para ahli yang ahli dalam bidang perfilman atau ada ahli dalam bidang hal-hal yang seperti itu. Terus jika ditinjau dari aktivitas utamanya, Netflix ini melakukan pemasaran dan promosinya sangat gencar. Seperti yang kita tahu, misalnya ketika kita membuka sebuah platform TikTok saja, kadang tiba-tiba muncul iklan Netflix dan memutar film-film yang booming saat ini seperti itu. Terus kemitraan utama dan struktur biaya. Biasanya Netflix ini juga melakukan kerjasama dengan studio film, terus aktor, sutradara, kru produksi, terus apalagi saat ini mereka sering banget melakukan konten seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, bisnis model kanvas itu merupakan alat strategis visual yang memungkinkan kita untuk merancang, menggambarkan, mengevaluasi, dan mengubah model bisnis seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan dua referensi utama. Silahkan dicek, entah itu di e-book atau beberapa jurnal di Google, di platform
tertentu seperti itu. Nah, di sini ada latihan soal yang akan dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa, di mana pada pertemuan satu Anda telah ditugaskan untuk membuat ide bisnis yang akan dibuat. Nah, setelah ide bisnis itu sudah ditentukan, silahkan buatlah bisnis model kanvas sesuai dengan rancangan bisnis yang akan Anda buat seperti itu. Nah, di sini ada biografi saya selaku pengampu mata kuliah simulasi bisnis, di mana saya adalah seorang dosen yang berpengalaman di bidang manajemen pemasaran dan perbankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.